karena kita tahu bahwa wayang kulit itu merupakan seni yang adiluhung. Di sana ada banyak cabang seni yang masuk, seni kerawitan, seni tari dari gerakan-gerakan wayangnya, seni suara di vokal sinden dan dalangnya, seni rupa kita melihat dari boneka-boneka wayang yang ditakas dan disungging. Para empu-empu itu mengatakan wayang not zaman lakone. Jadi dia itu mengikuti zaman perkembangan memunculkan Karangwatus tidak-tidaknya punya cerita yang lebih bagus dari cerita-cerita yang lama. Di sini juga mencerminkan kebinekaan masyarakat di Indonesia yang tetap menjunjung tinggi Pancasila sebagai dasar negara untuk menegakkan persatuan dan kesatuan bangsa NKRI. Terima kasih. Kalau bagi saya mural itu adalah lukisan dinding dan biasanya itu dibikin dalam ukuran yang besar-besar. Ada yang ditaruh di tembok luar maupun di interior. Yang saya angkat di dusun kami ini itu berupa mural lukisan dinding dengan tema wayang kulit. Nama saya Yulius Iswanto, dari Dusun Karangwatu, Kelurahan Pucung Rejo Mundilan, suami dari satu istri dan punya 2 anak. Yang gede itu sama sekali nggak muncul seneng wayang ini yang gede. Nah, yang kecil pernah seneng tapi ya masih kecil kan ngot-ngotan. Sebelum ke SMP sama gurunya ditanyai menjelang lulus itu, cita-citamu harus dadi apa li? Semua anak ditanya itu suruh maju satu-satu. Saya dengan bedanya itu bilang mau jadi dalang wah. Kelas 4 SD itu saya mengawali mencoba menggambar wayang. Gambar sendiri contoh wayangnya itu dari buku Sejarah Wayang Purwo karyane Harjowirogo, keluaran tahun 58. Itu buku bergambar wayang hitam putih. Kemudian yang sebagai acuan saya bikin wayang. Pekerjaan yang setiap hari kita rutin jalani, bekerja sebagai pemahat dan menyungging wayang kulit. Sini lumayan kontinu lah, ada orderan terus, tapi ya kembali ketika wayang masih terhargai sebagai karya kerajinan, harganya ya pasti cuma ngikut standar. Kalau wayang yang paling mahal ya Gunungan Kayon. Ini namanya Gunungan Gapuran. Gapura ana Cikoro Bolo-bolo foto, ini Bumbangan. Terlintas di pikiran saya suatu saat saya akan memunculkan wayang sebagai tema di dalam lukisan. Dan ide itu muncul ketika di Dusun Karangwatu ada spot-spot tembok yang boleh digambari di mural, dan itu saya curahkan ketika saya memulai di tahun 2021, penghujung tahun itu saya mulai. Ini saya lakukan di spot yang 43 meter di ujung gang pertama itu.
Kami melakukan sketsa dengan manual, dalam arti ya dengan kemampuan saya untuk menggambar wayang. Sedetail-detailnya pelukis mural karena ini dengan objek yang gede-gede, jadi nggak terlalu dibikin rumit pun sudah tampak rumit di proyeksi yang begitu. Ini Kalimantan tuh. Nggih, lah nggih. Ya. Niku pun apel napa? Pattern bakunya saya hafal. Oh, Dulu kan nggih, nggih. di Kriya Anu Kriya, Kayu nggih. kan ada mata kuliah ornamen. Nah yang dipelajari ornamen macam-macam daerah. Kalau warna muka itu kan biasanya cuma kalau di wayang kulit klasik itu disesuaikan dengan suasana hati. Misalnya sudah marah itu merah. Kalau pink itu gambaran warna yang bersemangat gitu. Wayang yang saya bikin dalam bentuk bebas itu kan tidak terpaku dengan pakem, Mbak. Jadi lebih leluasa untuk mengekspresikan. Dulu yang di situ kan gambar tentang wayang Wahyu. Rencananya yang saya bikin untuk tokoh wayang Wahyu, bentuk atau figurnya itu mirip dengan wayang Purwo, cuma atributnya yang saya ganti. Karena dari bentuk yang saya buat ini memang saya sesuaikan dengan fungsi. Tangan saya perpanjang seperti tangan-tangan wayang Purwo. Purwo Gagak Jogja yang saya gambar dalam lakon Wisanggeni Lair. Ya figur dewa, figur satrione ya kayak itu. Yang ini imajinasi. Kita melihat di spotnya itu sepanjang apa dulu, kemudian kalau ini kita kerjakan sebagai rangkaian satu tema cerita bisa memungkinkan, nah itu kita kerjakan. Di gang pertama itu memang di sana ada spot yang panjang-panjang. Di sebelah barat ada spot 43 meter dan itu bisa kami selesaikan menjadi satu rangkaian cerita, yaitu Wisanggeni Lair itu. Adegan pertama waktu itu Jejer Kayangan Jonggring Saloko. Di sana ada Bedoro Guru, ada Bedoro Narobdo, Bedoro Bromo, Penyarian, dan Masno. Itu mengisahkan tentang awal dari cerita Wisanggeni Lair yang menceritakan di mana anak dari Bedoro Bromo itu mengandung hasil dari hubungan namanya Dewi Trisnonolo yang hasil hubungan dari perkawinan dengan Raden Arjuna. Sebelah timur itu ada spot 55 meter. Karena di sana dekat gereja, kebetulan ide yang muncul saat itu adalah lukisan tentang mural wayang Wahyu. Jadi wayang Wahyu itu mengisahkan tentang perjalanan kisah sengsara Tuhan Yesus. Yang penting tadi narasinya. Tokoh utama kelihatan, kemudian tokoh pendampingnya kelihatan. Yang diambil kalau di adegan wayang, scene-scene yang menentukan. Yang di gang ini kan saya bikin dengan cerita Bimo Suci. Bimo Suci itu menceritakan tentang Wijoseno yang ingin mencari kesejatian hidup dengan mencari Wahyu Tirta Amarta. Adegan terakhir nanti Bimo ketemu dengan Bejat. Jadi waktu itu saya langsung spontan mengawali itu, menyoret-nyoret sketsa dan
jadi satu spot, satu adegan, rekan-rekan ataupun teman-teman muda di kampung Dusun Karangwatu ini pada tertarik dan mensupport saya, ayo dirampungi, teruskan nanti dibantu gitu. Saya melihat animo rekan-rekan sangat luar biasa dari pemuda-pemuda dusun ini yang membantu. Para tetua atau tokoh-tokoh masyarakat sini juga yang melihat itu kemudian ikut mensupport dengan cara mereka memberi bantuan berupa donasi uang untuk membeli bahan, sarana-sarana peralatan yang saya butuhkan kalau saya kerjakan sendiri akan sangat berat, tapi berhubung warga sini, warga Dusun Karangwatu sungguh mau terlibat, jadi mereka ada yang membikinkan tempat panjat, kemudian menyiapkan lampu ketika kita bekerja sampai malam, logistik setiap hari ada snack, ada makan, dan itu mereka berikan pada kami dengan sukarela dan dengan senang hati. Break. Ngomong hangat. Break. Mas, yang pojok sini. Mas, ini dingin. Gimana tidak dingin? Ayo, Pak. Gimana dulu? Pak Kayu nih. Anak-anak kecil yang pengen coret-coret, saya persilahkan semua. Pokoknya ketika selesai saya sketsa, mereka sudah mulai terlibat untuk memberi warna-warna yang blocking gitu, kemudian mengawali dengan warna-warna yang mudah, dan itu bisa mereka kerjakan meskipun sama sekali mereka belum pernah belajar mengecat gitu. Sama naik bangga itu sembarang kayak mau ngasih warna sembarang. Nanti kalau udah bagus gitu. Kalau kurang bagus kayak sama yang udah pinter-pinter ini bagusnya. Bagong ro Tosino muncul kok. Oh iki ra lakone kok ya. Ora critane Bagong iso ana Bagong. Bagongnya mungkin iso. Poin utama yang harus terselesaikan adalah 3.000 meter persegi spot di Dusun Karangwatu terselesaikan. Mas Aris, ayo wis. Tujuan saya memang dari gambar-gambar wayang itu saya punya pesan, karena di dalam cerita wayang selalu mengandung nilai kebenaran, nilai filosofi, ajaran-ajaran dari leluhur kita, dan itu biar bisa terakomodir ke generasi zaman ini gitu. Nanti selalu setiap gambar-gambar pasti saya kasih narasi dengan bahasa Jawa maupun ada translate dalam bahasa Indonesia. Yang anak-anak yang senang orek-orek bisa tersalurkan di tembok-tembok Karangwatu, Dusun Karangwatu. Wayang ini diuri-uri, jangan sampai hilang masyarakat Karangwatu. Ya jangan hobi karena teman saya Dalang ini suka melukis, saya juga ikut coret-coret gitu aja. Saya ikut di kepanitiaan juga sebagai sekretaris, tetapi juga mendukung teman-teman untuk ikut sekedar mengecat walaupun yang gede-gede karena yang kecil-kecil nggak bisa. Jadi ikut mengecat juga ikut di kepanitiaan mural yang kita punya di Karangwatu ini. Senang ada gambar karena banyak tamu, Banyak yang banyak yang suka.